Oke, selamat pagi semuanya. Apa suara saya terdengar? Pagi Pak, terdengar Pak. Oke, mungkin saya coba share screen dulu ya. Oke, kita mulai. Jadi di pertemuan yang sebelumnya, kita kan sudah bahas mengenai nilai ekstrim yang sifatnya global ya. Jadi kalau pada gambar ini, nilai ekstrim global itu adalah nilai yang maksimum atau minimum di keseluruhan daerah definisi fungsinya. Oke, jadi dia maksimum, paling besar atau minimum, dia paling kecil di secara keseluruhan ya. Misalkan di titik ini, dia merupakan nilai maksimum global dari fungsi ini, dan yang bawah ini, dia merupakan nilai minimum global dari fungsinya. Oke, tentunya di himpunan S ya. Himpunan S itu adalah himpunan yang tertutup dan terbatas. Nah, kalau suatu fungsi itu didefinisikan di himpunan yang tertutup dan terbatas, dia pasti punya nilai maksimum dan minimum global, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika eh, F tidak didefinisikan di himpunan tertutup dan terbatas? Oke, pertanyaannya itu ya. Kemarin kan kalau F-nya itu didefinisikan di himpunan yang tertutup dan terbatas, kita eh, pasti bisa menjamin dia memiliki nilai maksimum global dan minimum global. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dia nggak didefinisikan di himpunan yang tertutup dan terbatas? Nah, jawabannya ya kita nggak bisa menjamin keberadaan si nilai maksimum dan minimum global. Gitu. Jadi jawabnya nilai maksimum dan minimum global ya, itu tidak dijamin keberadaannya. Maksudnya apa? Maksudnya ya dia bisa saja punya nilai maksimum dan minimum global, tapi bisa juga tidak, gitu ya. Jadi kita nggak bisa tahu apakah si fungsi ini punya nilai maksimum dan minimum global atau tidak. Oke. Nah, meskipun kita nggak bisa lihat nilai ekstrim globalnya, gitu ya, kita masih bisa melihat nilai ekstrim lokal, gitu ya. Oke. Namun kita masih bisa menentukan nilai ekstrim lokal ya dari fungsinya. Oke. Nah, nilai ekstrim lokal itu adalah nilai maksimum dan minimum di sekitar titik itu saja. Oke, contohnya di sini ya. Dia paling kecil tapi cuma di dekat-dekat ini saja.
Kalau kita lihat daerah yang lebih jauh, misalkan di sini dia ada yang lebih kecil ya, ada yang lebih di bawah gitu. Begitu juga maksimum lokal yang ada di sini, dia hanya paling besar cuma di sekitar sini saja kan. Tapi kalau kita lihat ke daerah seluruh daerah S, ada titik yang lebih tinggi, artinya nilai fungsinya lebih besar di sini ya. Oke. Nah, kalau fungsinya itu nggak didefinisikan di himpunan tertutup dan terbatas, yang bisa kita lihat hanya nilai maksimum dan minimum lokalnya saja ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan titik yang memberikan nilai ekstrim lokal gitu. Caranya menentukan ini ya kandidat titik ekstrim lokal itu kita lihat yang pertama tentukan titik stasioner ya. Oke. Nah, titik stasioner. Apa itu titik stasioner kemarin? Apa itu titik stasioner? Turunan pertama sama dengan 0, Pak. Oke, tapi itu kan untuk fungsi satu variabel ya. Kalau f-nya itu fungsi dua variabel atau lebih, Gradiennya, Pak. Atau nabla ya. F sama dengan 0. Jadi dia harus memenuhi nabla f sama dengan 0 ya. Oke. Atau apa? Atau ya turunan parsial f terhadap x dan turunan parsial f terhadap y itu harus sama dengan 0 yang keduanya ya. Oke, ini vektor ya. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama kita tentukan dulu titik stasionernya. Udah. Terus habis itu nanti kita lakukan yang namanya uji turunan kedua. Oke. Nah, uji turunan kedua ini apa sebenarnya? Jadi ini merupakan uji untuk menentukan apakah si titik stasioner ini memberikan nilai maksimum lokal atau minimum lokal atau bukan keduanya gitu ya. Oke, kita akan coba lihat di slide-nya. Saya sudah bikin ya. Oke, sebentar. Ini ya. Oke, slide-nya kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, mungkin lebih tepatnya disebut uji turunan parsial ya. Uji turunan parsial kedua untuk menunjukkan bahwa ini tuh konteksnya dalam fungsi multivariabel, dua variabel atau lebih. Gitu ya. Oke. Nah, di sini misalkan fxy itu punya turunan parsial kedua yang kontinu di sekitar titik A, B. Oke. Nah, titik A, B ini adalah titik stasioner yang tadi ya, yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu titik yang memenuhi nabla F sama dengan 0. Oke. Lalu kita definisikan suatu besaran D. D ini ya bisa kita sebut sebagai determinan ya. Determinan dari, ya mungkin kalau teman-teman udah belajar matriks ini ya. Matriks yang isinya itu turunan parsial kedua yang bentuknya seperti ini. Oke. Baris pertama, kolom pertamanya itu adalah turunan parsial kedua terhadap X. Terus yang ini adalah fxy ya, turunan parsial terhadap X, lalu diturunkan lagi terhadap Y. Lalu yang kedua,
Fyx berarti diturunkan dulu terhadap Y, lalu diturunkan terhadap X, lalu yang terakhir Fyy, turunan parsial 2 kali terhadap Y. Oke? Nah, kalau menghitung determinan, itu kan tinggal apa? Kemarin kan kita sudah bahas ya, determinan dari ini, sorry, bentar. Oke. Determinan dari, lah, bisa ya? Sebentar. A, B, C, D. Bisa nulis. Sebentar. Oke. Hmm. Sorry, sepertinya saya tidak bisa menulis di sini. Ya udahlah, saya copy saja ya. Kita pakai ini saja lah. Nah, ini ya. Jadi D itu sebenarnya adalah mirip dengan determinan ketika kita menghitung apa itu waktu itu? Cross product dari vektor ya. Oke, jadi konsepnya sama, determinan A, B, C, D itu adalah kita kalikan silang saja. Kita kalikan A dengan D. Oke, kita peroleh A dikali D dikurang perkalian silang antara diagonal yang satu lagi. B kali C. Jadi D min BC ya. Oke, seperti itu. Sehingga determinan dari ini, oke, kita akan peroleh bentuknya seperti ini. Nah, terserah kalian mau menghafalkan yang ini atau menghafalkan yang ini. Gitu. Yang lebih mudah yang mana ya silakan dipilih sendiri bentuknya ya. Oke, lalu ada beberapa kondisi di sini ya. Kondisi yang pertama, kalau misalkan D-nya itu positif dan turunan parsial kedua terhadap X-nya itu negatif, maka F di titik A, B merupakan nilai maksimum lokal. Oke. Nah, kalau D-nya positif dan Fxx-nya juga positif, maka FAB-nya merupakan nilai minimum lokal. Gitu ya. Oke. Nah, kalau D-nya negatif, maka FAB-nya itu bukan nilai ekstrim, tapi dia merupakan titik plana. Nah, titik plana itu apa? Nanti saya akan coba perlihatkan ya. Nah, kalau teman-teman dapat D-nya sama dengan 0, maka ya uji turunan keduanya gagal, itu nggak memberikan kesimpulan apa-apa ya. Oke. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah A, B itu memberikan nilai maksimum atau minimum. Gitu ya. Mungkin biasanya ini kalau D-nya sama dengan 0, bisa jadi ya, bisa jadi itu di titik itu dia sebenarnya tidak terdiferensialkan gitu ya, bisa jadi. Tapi harusnya ya nanti ketika teman-teman mencari D untuk fungsi yang terdiferensialkan, harusnya ya salah satu dari 3 kemungkinan yang atas. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin saya kembali lagi ke sini dulu sebelum ke contoh ya. Saya akan perlihatkan visualisasinya dulu. Oke. Nah, ini adalah beberapa kondisi ketika D-nya positif dan Fxx-nya negatif. Oke.
Nah, di sini ya, kalau misalkan teman-teman mendapatkan D yang positif, maka di sekitar titik stasionernya, permukaan Z itu, Z sama dengan fx itu memiliki bentuk seperti parabolida, yang dia bisa cekung ke bawah dan cekung ke atas. Oke, kalau yang ini, yang saya tunjuk sekarang ini adalah yang cekungnya ke bawah. Oke, cekung bawah itu ditunjukkan oleh fx-nya kurang dari 0. Oke, mungkin saya copy saja biar bisa dicoret ya. Oke. Nah ini ya, kalau dia cekung bawah, ini kondisinya adalah fx-nya kurang dari 0. Nah karena dia cekung ke bawah, ya karena dia cekung ke bawah, maka titik stasioner yang ada di sini dia memberikan nilai maksimum lokal, gitu ya. Oleh karena itu dia menurut kondisi nomor satu ketika fx-nya kurang dari 0, maka f-nya merupakan nilai maksimum lokal. Oke, dan biar teman-teman bisa mengingat konsep ini, pakai saja analogi fungsi satu variabel. Fungsi satu variabel. Oke, di fungsi satu variabel kan kita juga punya uji turunan kedua ya. Nah, ketika turunan kedua di suatu titik itu lebih besar dari 0, sorry, kurang dari 0 dulu saja. Ini di titik A saja ya. Turunan kedua dari F di titik A kurang dari 0, maka F cekung ke mana? Cekung kemana di X sama dengan A? Masih ingat nggak ini? Sebenarnya sama saja ya, dia cekung ke bawah. Oke, kalau turunan keduanya negatif, maka F-nya cekung ke bawah. Oke, ini ya kalau digambar kurang lebih seperti ini. Nah, lebih lanjut, ketika kita tinjau titik stasionernya, maka titik stasioner ini akan memberikan nilai maksimum lokal ya. Sehingga si titik stasioner yang misalkan ada di sini gitu ya, dia memberikan nilai maksimum lokal. Gitu. Oke. Lalu ketika turunan kedua di A positif, maka fungsinya gimana? Cekung ke atas ya, di X sama dengan A. Oke, sehingga apa? Kalau dia cekung ke atas, seperti ini, maka di titik stasionernya, dia akan memberikan nilai minimum lokal. Gitu ya konsepnya ya. Jadi serupa dengan yang ini ya.
Kalau di sini dia cekung ke bawah, maka titik ini akan memberikan apa? Ini nilai apa nih? Max. Lokal. Maksimum lokal. Oke. Jadi si fxx itu turunan parsial kedua terhadap x itu analog dengan turunan parsial kedua untuk fungsi satu variabel. Oke ya. Nah, apa ya bahasanya? Ya analog ya, saya bilang analog saja. Dengan f double aksen ya. Gitu. F double aksen untuk fungsi satu variabel. Oke. Nah, sebaliknya, kalau misalkan dia cekung ke atas seperti ini ya, dengan kondisi fxx-nya positif, maka titik ini memberikan nilai apa? Nilai minimum lokal. Itu ya visualisasinya seperti itu. Oke, serupa yang ini juga eh, analog dengan F double aksen. Gitu ya. Oke. Nah, lalu sedikit lagi titik pelana ini belum ya. Nah, yang seperti ini saya copy saja dulu. Nah, sebenarnya titik pelana itu apa? Jadi titik pelana itu titik yang bentuknya seperti pada gambar ini, gitu ya. Jadi titik ini, yang hitam ini disebut titik pelana. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita tinjau sepanjang garis yang merah, titik ini tuh memberikan nilai apa kira-kira? Kalau kita lihat sepanjang garis yang warna merah. Minimum, Pak. Yakin minimum? Sepanjang garis yang merah, Maksimum. maksimum ya. Karena kan, ya kalau kita potongkan ya, eh, dengan bidang misalkan yang seperti ini, eh, kan akan, kalau kita lihat dari depan kan, titik pelananya itu kan seperti ini jadinya. Nah, oke. Kalau kita lihat dengan sudut pandang kurva yang warna merah, maka titik ini memberikan nilai maksimum. Ya enggak? Oke. Nah, tapi lain halnya kalau kita pandang menggunakan sudut pandang si kurva yang warna biru. Oke. Ini saya beri seperti ini juga. Oke. Kalau dilihat dengan sudut pandang kurva yang warna biru, oke, kita lihat dari depan, maka bentuknya akan seperti ini kan? Oke. Nah, titik yang ini jadi memberikan nilai minimum gitu. Oke, oleh karenanya ya secara keseluruhan dia bukan merupakan titik maksimum atau titik minimum gitu. Karena pada satu sisi, pada satu lintasan dia maksimum, tapi pada lintasan yang lain dia minimum gitu. Oke ya, sehingga titik ini, titik pelana tidak memberikan nilai maksimum atau minimum gitu ya. Oke, oke, itu geometrinya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Nggak ada? Bapak izin mau tanya. Iya. Berarti kalau misalnya yang tadi poin nomor 3 itu kalau misalnya D-nya kurang dari 0 tapi si fxx-nya tuh tidak lebih dari 0 atau kurang dari, maksudnya itu kayak gimana ya Pak? Kalau misalnya D-nya kurang dari 0 berarti si fxx-nya tuh nggak lebih dari 0 berarti dia bukan nilai ekstrim gitu Pak. Nah, dalam kasus D-nya itu kurang dari 0, teman-teman nggak perlu melihat fxx-nya lagi. Gitu. Jadi langsung disimpulkan bahwa dia bukan nilai ekstrim ya. Si FAB-nya itu bukan nilai ekstrim. Artinya si titik AB merupakan titik plana. Apapun, berapapun nilai fxx-nya. Gitu ya. Jadi kalau udah dapat D-nya kurang dari 0, langsung saja disimpulkan bahwa dia bukan nilai ekstrim. Gitu. Nah, tapi kalau D-nya lebih besar dari 0, itu harus dicek lagi si fxx-nya. Gitu. Untuk menyimpulkan apakah si FAB ini merupakan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, sip, sip. Ada lagi? Jadi nanti untuk mengerjakan atau apa ya? Untuk menentukan nilai ekstrim lokal, setelah teman-teman dapat titik stasioner, teman-teman hitung dulu nilai D untuk setiap titik stasioner. Baru kalau dapat D yang positif, dicek si fxx-nya. Apakah dia positif atau negatif. Oke, mungkin biar lebih kebayang kita lihat contoh ya. Nah, ini. Oke, kita diminta untuk mencari titik maksimum dan minimum lokal si fungsi fxy sama dengan ini ya. Oke, yang pertama kita lakukan apa? Cari turunan parsialnya, Pak. Ya, atau mungkin lebih tepatnya cari titik stasioner ya. Oke. Nah, untuk mencari titik stasioner, kita harus menyelesaikan persamaan turunan parsial f terhadap x sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap y sama dengan 0. Gitu ya. Oke, jadi dua persamaan ini kan sebenarnya datang dari nabla f sama dengan vektor 0 kan. Oke, artinya ya setara dengan fx, fy-nya harus sama dengan vektor 0,0. Gitu. Oke, kalau kita punya persamaan vektor, artinya kita harus menyamakan tiap komponen, sehingga kita dapat dua persamaan ini. Gitu. Oke, sekarang coba ditentukan turunan parsial terhadap x-nya. Dan X kuadrat dikurang 9, Pak. Ya, 9x kuadrat dikurang 9 harus sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kita punya persamaan yang pertama, 9x kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat, menyelesaikannya gimana? Sembilannya bisa 9-nya dikeluarkan bisa dulu, Pak. dikeluarin, Pak. Oke, jadi apa? 9 kali x X kuadrat kuadrat min kurang 1. 1. Oke, terus gimana? Terus kedua ruas dibagi 9. Oke, kita dapat x kuadrat min 1. Terus, X kuadrat sama dengan 1, X sama dengan plus min 1, Pak. oke, difaktorkan ya. X plus 1 dikali x
min 1. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1. Oke, kita udah peroleh X-nya ya. Nah, sekarang Y-nya. Sekarang di persamaan kedua. Turunan parsial terhadap Y sama dengan 0. 2Y plus 2Y 4 tambah sama dengan 4, Pak. 2Y plus 4 Sama dengan 0. sama dengan 0. Maka apa? Y sama dengan min 2, Pak. Oke, Y sama dengan min 2. Oke. Sehingga dari dua solusi persamaan ini kita peroleh titik stasioner. Ini ada dua ya titiknya, yaitu min 1, min 2 dan satu lagi 1, min 2. Jadi kombinasi dari X dan Y-nya ya. Jadi kita pasangkan yang ini min 1 dengan min 2, lalu kita pasangkan juga si 1 dengan min 2. Sehingga kita peroleh dua titik stasioner. Oke. Gitu ya. Nah, setelah dapat titik stasioner, kita cari apa selanjutnya? Yang kedua. Lakukan apa? Uji turunan parsial kedua. Yes, uji turunan parsial kedua. Artinya kan kita mencari D ya. Ini adalah apa tadi? Sama dengan determinan fxx di x, y, terus ini fxy di x, y, terus ini fyx di x, y, terus ini fyy di x, y. Nah, sekarang coba teman-teman langsung tentukan turunan keduanya. Tadi kan kita peroleh apa tadi? Ini kan? Nah, saya tulis lagi deh. Turunan parsial f terhadap x, ini tadi 9x kuadrat min 9, turunan parsial f terhadap y, itu apa tadi? 2y plus 4. Oke. Nah, sekarang fxx-nya berapa berarti? 18x. Betul, 18x ya. Oke. Terus fxy berarti 9x. apa? Turunan parsial terhadap x diturunkan lagi terhadap y kan? 0, Pak. Ya. 0. Oh, Oke, berarti yang ini 0. Terus fyx, 0 juga. 2. 0 juga. ayo 2 atau 0? Oh, 0, Pak. 0. Kukira F ya. 0 ya. Oke. Kalau fyx kan berarti yang ini teman-teman turunkan lagi terhadap x, berarti langsung 0 ya. Oke, berarti yang ini 0. Nah, fyy berarti yang 2. ini turunkan lagi terhadap y. Jadi berapa? 2. 2. Oke. Nah, berarti ini sama dengan apa? 36 Determinan dari 36x. berarti kan ya 18x kali 2 dikurang 0 kali 0 kan? Hasilnya 36x. Gitu. Oke ya. Nah, kita sudah dapat rumus untuk D, di dxy itu sama dengan 36x. Nah, selanjutnya kita tentukan dxy, si determinannya untuk setiap titik stasioner. Yang pertama, titik yang ini dulu deh. Min 1, min 2.
Berarti kita hitung saja D min 1, min 2. Berapa ini? Min Min 36. 36. Ya, artinya kan 36 kali min 1 ya. Jadi min 36. Dia kurang dari 0. Tuh. Kalau D-nya kurang dari 0 artinya apa? Titik pelana, Tadi. Pak. Pelana, Pak. Artinya ya dapat kita simpulkan titik min 1, min 2 merupakan titik pelana dan Bukan ekstrim lokal. ya betul. F min 1, min 2 bukan nilai ekstrim lokal. Gitu ya. Jadi dia bukan merupakan nilai minimum dan juga bukan merupakan nilai maksimum. Oke, selanjutnya kita hitung D di titik stasioner yang satunya, 1, min 2. Ini berarti 36 kali 1 kan? Sama dengan 36. Dia positif. Oke. Kalau D-nya positif, berarti kita harus lihat apa? Nilai fxx, Pak. Di, Ya, Pak. di 1, min 2. Oke, kita lihat nilai fxx di 1, min 2. Tadi fxx-nya berapa tadi? Ini kan yang ada di sini. Fxx di 1, min 2 berapa? 18, Pak. 18. Oke, 18 kali 1 sama dengan 18, dia juga positif. Oke. Nah, kalau D-nya positif dan fxx-nya positif, artinya apa? Minimum lokal, Pak. Berarti titik titik 1, min 2 memberikan nilai maksimum atau minimum? Minimum, Pak. Minimum ya. Ingat saja kalau fxx-nya itu positif, analogikan saja dengan turunan kedua yang positif. Kalau turunan keduanya positif, artinya dia cekung ke atas kan? Kalau cekung ke atas, berarti si stasionernya akan memberikan nilai minimum. Gitu ya. Nah, kalau ditanyakan titik minimum, jawabnya adalah titik ini. 1, min 2. Tapi kalau ditanyakan nilai, oke, nilai minimum, oh ya ini ada yang lupa ya, lokal ya. Lokal. Oke, nilai minimum lokalnya yaitu si nilai fungsi di 1, min 2. Nilai fungsi di 1, min 2 ya tinggal disubstitusikan saja ke rumus fungsi awalnya. Nih. Oke, berarti ini berapa nilai minimum lokalnya? Tiga 3 kali 1 pangkat pangkat 3 3 ditambah tambah minus 2 kuadrat min min 2 9 kuadrat min kali 9. 1 Oke, plus 4 kali minus 2. oke, sip. Berarti ini 3 plus 4 min 9 min 8. Berapa nih?
7 min 17, min 10, benar nggak? Min 10. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Pak, maaf, boleh di zoom out sedikit nggak, Pak? Yang mana? Yang semua sepanjang ini jawaban soalnya. Jadi kecil. Segini. Yang dua aja, Pak, yang uji turunan parsial kedua. Oke. Sudah Bapak, terima kasih. Oke, sip. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya lanjut dulu ke subbab yang terakhir ya, yaitu metode Lagrange. Oke. Nah, sebelum membahas metode Lagrange, saya coba bahas dulu sedikit mengenai masalah optimisasi ya. Oke, jadi apa itu masalah optimisasi? Nah, masalah optimisasi itu sebenarnya adalah masalah memaksimumkan sesuatu atau meminimumkan sesuatu. Gitu ya. Lalu dalam suatu masalah optimisasi, kita punya 3 komponen atau 3 bagian. Yang pertama, ini adalah komponen yang disebut dengan fungsi objektif atau fungsi target ya. Nah, fungsi objektif itu adalah fungsi yang mau kita maksimumkan atau mau kita minimumkan nilainya. Oke, gitu ya. Lalu yang kedua, itu ada kendala. Nah, yang disebut kendala ini merupakan suatu persamaan tertentu yang harus dipenuhi. Oke, dan persamaan ini membatasi ruang pencarian titik yang akan menjadi calon pemaksimum atau peminimum fungsi. Jadi membatasi eh, himpunan titik-titik yang bisa memaksimumkan atau meminimumkan si fungsi objektif ini. Gitu ya. Lalu komponen ketiga ada variabel keputusan. Itu adalah titik yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif. Jadi titiknya ya, titik maksimum atau titik minimumnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau masalah optimisasinya itu memuat kendala, maka masalah tersebut disebut dengan masalah optimisasi berkendala. Kalau tidak, ya berarti masalah tersebut disebut masalah optimisasi tanpa kendala. Oke, seperti itu ya. Nah, contoh seperti ini ya. Kalau kita mau menentukan ukuran sebuah persegi panjang yang memiliki luas maksimum ketika kita mengetahui panjang diagonalnya 2. Oke, saya coba copy ini. Di sini ya. Nah, sekarang coba formulasikan masalah ini ke masalah matematik. Selanjutnya, tentukan variabel keputusan, fungsi objektif beserta kendalanya. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, kita sketsa dulu ya. Itu sebenarnya membicarakan apa sih masalahnya. Nah, di sini kan tujuannya adalah apa? Menentukan ukuran dari persegi panjang kan? Ya, maka kita sketsa saja suatu persegi panjang. Nah, sekarang kita definisikan si panjang persegi panjangnya ini sebagai X ya, misalkan ya. Lalu lebarnya kita definisikan dia sebagai Y. Oke.
Nah, X dan Y inilah yang disebut sebagai variabel keputusan ya. Oke, jadi yang pertama variabel keputusannya dia berupa apa? Panjang persegi panjang, yaitu apa? X ya, dan lebar si persegi panjang, yaitu Y. Oke, sekarang fungsi objektif. Fungsi objektif ini adalah fungsi yang mau kita maksimumkan atau minimumkan. Oke, di sini kira-kira yang mau kita maksimumkan atau minimumkan apa? Luasnya, Pak. Iya, kita mau memaksimumkan si luas kan. Nih. Jadi di sini tujuannya sebenarnya adalah memaksimumkan luas ya. Oke, sedangkan luas itu sendiri apa? Luas dari suatu persegi panjang yang panjangnya X dan Panjang kali lebarnya Y. lebar. X kali Y. Iya. Jadi luas itu kan panjang kali lebar ya. Berarti sama dengan X kali Y. Oke. Sehingga kita bisa definisikan suatu fungsi objektif fxy sama dengan X kali Y. Gitu. Nah, fungsi f ini yang mau kita maksimumkan. Nah, lalu yang ketiga ada kendala. Kendala ini berupa persamaan yang harus dipenuhi, yang membatasi ruang pencarian, ya, ruang pencarian solusi dari masalah optimisasi ini. Nah, kira-kira sesuatu yang harus dipenuhi apa di sini? Panjang diagonalnya 2 meter, Pak. Ya, panjang diagonalnya 2 cm ya. Oke, jadi panjang ini, yang merah ini, harus 2 ya. Artinya kalau kita mau panjang diagonalnya 2, persamaan yang harus dipenuhi apa? Pakai Pythagoras bukan ya? Betul, pakai Pythagoras. Gimana itu? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Oke. Jadi di sini kendala yang harus dipenuhi adalah diagonal persegi panjang harus 2 cm. Kayak secara aljabar, secara matematik kita bisa tuliskan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat harus 2. Oke, atau apa? Atau kalau kita kuadratkan, maka kita akan peroleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. 4. Oke, seperti itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai saat ini mungkin kita baru memformulasikan saja ya, belum menyelesaikan. Oke. Tapi nanti konsep ini akan terpakai ya ketika teman-teman menyelesaikan soal-soal ya semacam soal cerita gitu. Nah, nanti UAS kemungkinan bagian C itu keluarnya soal-soal cerita yang seperti ini gitu.
Jadi sebelum teman-teman menyelesaikan masalah optimisasi, teman-teman harus bisa memformulasikan dulu. Jadi merumuskan dulu ya, sebelum di-solve, sebelum diselesaikan. Gitu. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan dulu ke metode Lagrange sekarang. Oke, metode Lagrange atau disebut metode pengalih Lagrange ya. Jadi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi yang berkendala. Contohnya seperti masalah kita yang tadi ya, itu kan ada kendalanya tadi. Nah, sekarang diberikan masalah optimisasi bisa meminimumkan atau memaksimumkan suatu fungsi f ya, dengan persamaan kendala seperti ini, dituliskan gxy sama dengan 0. Nah, di sini kendalanya harus berbentuk persamaan ya, gxy sama dengan 0. Oke. Dengan di sini variabel keputusannya masih dua variabel ya, x, y. Tapi nanti bisa diperumum menjadi 3 variabel atau lebih sebenarnya. Oke, lalu kita punya kurva ketinggian ya. Kurva ketinggian dari fungsi f untuk beberapa nilai k dan grafik persamaan kendala gxy sama dengan 0 itu ditunjukkan oleh gambar ini. Gitu. Oke. Mungkin saya copy saja ini ya, biar bisa dicoret. Nah, sekarang masih ingat nggak apa sih artinya kurva ketinggian itu? Di sini tuh ada beberapa kurva kan sebenarnya. Ada kurva yang paling luar, yang ini. Terus ada kurva yang di dalam, dan seterusnya ya. Ada yang paling dalam ini. Nah, ini artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, atau mungkin kurva ketinggian itu apa kemarin? Yang saya jelaskan di awal. Itu gunung nggak sih, Pak? Ya, bisa divisualisasikan sebagai gunung ya. Mirip dengan gunung. Oke. Jadi kemarin kan definisi kurva ketinggian itu adalah kurva perpotongan, sorry, permukaan apa? Permukaan Z sama dengan fxy dengan Z sama dengan K ya. Oke. Nah, sebenarnya kurva ketinggian ini bisa menunjukkan nilai fungsi di titik tertentu gitu. Jadi di sini kalau di sini sama dengan 200, artinya apa? Artinya sepanjang kurva yang paling luar ya, sepanjang kurva yang paling luar nilai fungsinya 200 gitu. Jadi dia menunjukkan nilai fungsi atau secara geometris dia menunjukkan ketinggian. Gitu ya. Mungkin mirip dengan peta kontur ya kalau di pelajaran apa tuh? Geografi ya. Jadi sepanjang kurva yang paling luar itu nilai fungsinya 200. Oke, kebayang? Nah, gimana dengan nilai fungsi di antara kurva? Misalkan di sini. Oke. Kalau di sini ya berarti nilai fungsinya di antara kurva yang luarnya dan kurva yang dalamnya. Berarti di antara 200 dan 300 gitu. Oke, begitu juga dengan yang titik yang ada di sini. Ini kan di antara kurva yang ini dengan yang ini. Berarti nilai fungsinya di antara 300 dan 400. Kebayang ya kurva ketinggiannya? Oke.
Nah, jadi yang warna hitam ini adalah kurva ketinggian dari permukaan Z sama dengan fxy. Oke. Nah, sekarang yang warna biru itu adalah kurva kendala. Nih, kurva kendala GXY sama dengan 0. Oke, mungkin saya tulis yang ini. Yang hitam itu kurva ketinggian fungsi fxy. Nah, yang biru ini adalah kurva kendala ya. Oke. Nah, sekarang saya punya dua titik yang ada di bidang XY, yaitu titik P0 dan titik P1. Oke. Keduanya merupakan titik di bidang XY. Nah, sekarang saya coba tanya, di titik manakah nilai fungsi f mencapai minimum dan maksimum sepanjang kurva ini? Coba ada yang bisa nebak nggak? Panjang kurva yang warna biru nilainya paling besar di mana dan paling kecil di mana? Paling besar di P0, paling kecil di P1. Oke, alasannya apa? Kenapa paling besar di P0? Nggak tahu Pak, nyerah Pak. Oke, kalau kita lihat nilai fungsi di P0 berapa? Di antara 700. Ini dia lewat di 600, mana? 600. 600 kan? 600. Ya, Jadi kita bisa tuliskan di sini FP0 gitu ya. Saya tuliskan seperti ini aja. Sama dengan 600. Oke. Nah, terus tadi kamu bilang kalau di P1 dia minimum nilai fungsinya. Oke. Lihat aja nilai fungsi di P1 berapa. Kalau dilihat dari kurva ketinggiannya, dia ada di kurva yang mana itu? 200. 200. Oke. Sehingga kalau kita lihat nilai-nilai fungsi sepanjang kurva yang warna biru, maka yang paling besar adalah di titik P0 ya ini ya. Karena kalau di sebelah kiri, misalkan di mana di sini, dia nilai fungsinya lebih kecil ya, lebih kecil dari di P0. Di sini mungkin sekitar berapa? 450 ya, di antara 400 dan 500. Kalau di sini juga dia lebih kecil, di antara 500 dan 600. Gitu. Sehingga FP0 ini adalah nilai maksimum ya, sepanjang kurva kendala. Oke, hal yang sama juga berlaku untuk nilai fungsi DP1. Gitu ya, dia menjadi nilai yang paling kecil. Karena kalau kita lihat sebelahnya, misalkan di sini ya, ini nilai fungsinya tentu lebih besar. Karena di sini kan di antara 200 dan 300. Mungkin ya sekitar 250 gitu nilai fungsinya. Begitu juga kalau di titik yang ini, ya 250-an juga mungkin ya nilai fungsinya. Sehingga nilai fungsi di P1 itu mencapai nilai minimum. Atau dia merupakan nilai minimum. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke slide. Oke. Lalu lebih lanjut, perhatikan bahwa ini ya, kurva ketinggian fungsi f saat K sama dengan 600 menyinggung kurva kendala di titik P0 dan kurva ketinggian fungsi f saat K sama dengan 200 menyinggung kurva kendala di P1. Tadi kita sudah ilustrasikan ya. Ini akibatnya nilai fungsi di P0 sama dengan 600 dan nilai fungsi di P1 sama dengan 200.
Lalu kita punya ini ya, poin penting ini. Jadi ingat bahwa vektor gradien suatu fungsi selalu tegak lurus dengan kurva ketinggian di setiap titik di kurva ketinggian untuk K tertentu. Oke, jadi mungkin kalau saya gambarkan, pakai hitam saja deh. Jadi si vektor gradien itu selalu tegak lurus ya. Jadi misalkan kalau kita tinjau vektor gradien di titik ini, maka dia akan selalu tegak lurus dengan si kurva ketinggiannya. Oke ya. Nah, begitu juga kalau misalkan kita tinjau kurva ketinggian di P0 gitu. Mungkin kalau saya gambarkan ya. Hmm, oke. Misalkan ini adalah P0, maka si vektor gradien F di titik P0 itu selalu tegak lurus dengan si kurva ketinggian ya. Ini kurva ketinggian saat K sama dengan 600. Oke. Nah, sekarang perhatikan juga bahwa eh, P0, titik P0 itu juga berada di mana? Di kurva kendala kan? Dia juga berada di kurva kendala yang berwarna biru. Oke. Oke. Ini ya, ini misalkan kurva kendala GXY sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan kurva GXY sama dengan 0. Oke, jadi kurva yang ini ya, kita tinjau sebagai kurva ketinggian untuk suatu fungsi dua variabel ya, yaitu GXY di K sama dengan 0. Oke. Nah, kalau kita tinjau si kurva ini sebagai kurva ketinggian untuk fungsi GXY di K sama dengan 0, maka kita akan bisa menggunakan sifat yang tadi, bahwa gradien, vektor gradien untuk fungsi G di P0 itu juga tegak lurus dengan si kurva ketinggian yang warna biru. Oke, dia juga tegak lurus ya. Oke, seperti ini. Oke, kalau keduanya tegak lurus, kira-kira hubungan antara nabla F dan nabla G apa? Secara geometris ini hubungannya apa? Vektor yang bagaimana? Jadi selanjutnya apa hubungan nabla F di P0 dengan nabla G di P0? Ada yang tahu nggak? Dia vektor yang gimana itu? Berkebalikan, Pak.
Sudutnya 180. Oke, berkebalikan ya. Atau mungkin lebih umumnya ya bisa kita lihat mereka merupakan vektor yang sejajar ya. Nabla F di P0 dan nabla G di P0 merupakan vektor yang sejajar. Kalau keduanya merupakan vektor yang sejajar, akibatnya apa? Bisa dituliskan sebagai apa kalau dua vektor itu sejajar? Nabla F di P0 sama dengan apa? Pak, dikali, bukan Pak. Iya, suatu konstanta dikali nabla G di P0 ya. Gitu. Oke, ingat kalau sejajar dia merupakan kelipatannya ya. Nah, kelipatannya bisa positif atau negatif. Kalau kelipatan positif artinya dia searah, sejajar dan searah. Kalau kelipatan negatif artinya dia sejajar dan berlawanan arah. Oke ya. Nah, ternyata hubungan ini itu juga berlaku di titik yang P1, teman-teman. Saya coba gambarkan lagi di sini. Ini ya. Jadi yang misalkan yang luar ini adalah kurva ketinggian untuk K sama dengan berapa tadi? K sama dengan 200 ya. Kalau kita lihat P1 itu kan menyinggung kurva kendala dan juga kurva ketinggian di K sama dengan 200. Gitu. Nah, maka di sini menggunakan sifat atau fakta bahwa nabla itu selalu tegak lurus dengan kurva ketinggian, kita akan peroleh sebentar. Ini adalah nabla F di P1 gitu ya, kalau ini titik P1. Dan ini adalah nabla G di P1. Oke. Nah, sehingga untuk titik P1 persamaannya juga berlaku ya. Jadi nabla F di P1 sejajar dengan nabla G di P1. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya nabla F di P1 itu sama dengan suatu kelipatan yang lain dari nabla G di P1. Jadi maksudnya kelipatan yang lain itu K di sini belum tentu sama dengan K yang di sini ya. Oke, ini mungkin saya tuliskan sebagai K1 saja ya. K1 gitu ya, biar beda. Oke, intinya dia saling kelipatan. Gitu. Oke. Nah, ternyata dari hubungan ini kita bisa formulasikan suatu metode untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Gitu. Kita bisa gunakan konsep ini untuk menyelesaikan masalah optimisasi berkendala. Gitu ya. Oke. Ini saya lanjut ke sini. Nah, ini ya. Tadi kita udah dapat bahwa vektor gradien F di titik P0 itu kelipatan dari vektor gradien G di P0. Begitu juga dengan di P1 ya.
Sehingga agar kita peroleh suatu nilai yang memaksimumkan atau meminimumkan, persamaan ini haruslah berlaku. Gitu. Sehingga eh, sifat yang kita peroleh ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum untuk masalah optimisasi berkendala. Nah, metodenya itu sendiri disebut metode Lagrange ya. Ya mungkin si Lagrange ini yang menemukan metode ini ya. Jadi kenapa kok disebut metode Lagrange? Betul. Oke. Jadi kalau diformulasikan berdasarkan sifat yang tadi, untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi f dengan kendala persamaan ini G sama dengan 0, maka kita harus menyelesaikan sistem persamaan yang pertama ini ya, nabla f sama dengan lambda dikali nabla G. Oke, ini persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua adalah persamaan si kendalanya itu sendiri, yaitu GXY sama dengan 0. Oke, untuk X, Y, dan lambda. Jadi solusi sistem persamaannya itu ada 3 variabel ini. Oke. Nah, setiap penyelesaian yang merupakan titik X, Y adalah kandidat atau calon titik yang memberikan nilai minimum atau maksimum untuk fungsi f ya. Artinya dia merupakan solusi dari masalah optimisasi kita. Nah, lalu si lambda ini itu sendiri yang merupakan konstanta disebut sebagai pengalih Lagrange. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi konsep dasarnya. Sekarang kita ke contoh biar teman-teman bisa melihat gimana kita menerapkan metode ini untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Saya kopikan ini lagi ya. Alt Oke, contohnya dengan menggunakan metode Lagrange tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi ini pada elips. Jadi di sini yang merupakan fungsi objektifnya adalah yang f ini. Ini adalah fungsi objektif. Terus si elipsnya ini adalah persamaan kendala. Persamaan kendala. Gitu ya. Nah, variabel keputusannya yang mana? Variabel keputusannya ya si X dan Y gitu ya. Di variabel keputusan ya si X dan Y ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada petunjuk untuk mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode Lagrange. Yang pertama, ya pada dasarnya yang ingin kita cari kan sebenarnya adalah nilai-nilai variabel keputusan, yaitu si X dan Y. Oke, beserta nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Itu yang mau kita cari. Nah, oleh karena itu, dalam menyelesaikan persamaan Lagrange, dia sebisa mungkin kita coba untuk mengeliminasi lambda. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kita nggak butuh nilai si lambda. Yang kita butuhkan hanya X, Y, sama nilai fungsi objektif. Gitu sebenarnya. Nah, selain itu mungkin juga nanti perlu melakukan bagi kasus ya, untuk setiap kemungkinan nilai variabel keputusan, atau untuk setiap kemungkinan nilai X dan Y. Oke, nah kemungkinannya bisa dia bernilai 0 atau tidak. Mungkin kita langsung lihat, kita langsung terapkan saja ya. Oke, ini metode Lagrange. Oke, untuk menggunakan metode ini, persamaan apa tadi yang perlu kita selesaikan?
selesaikan sistem persamaan apa tadi? Yang ada di slide. Nabla fxy sama dengan lambda dikali nabla g x, y. Oke, ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua apa? Persamaan kendala ya. Gxy sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, di sini kan persamaan kendalanya kan bentuknya x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang teman-teman coba ubah persamaan ini sedemikian hingga salah satu ruasnya bernilai 0. Gitu. Kira-kira gimana caranya? Kedua ruas dikurangi 1, Pak. Iya, kedua ruas dikurangi 1 sehingga kita peroleh apa? X kuadrat X kuadrat per per 4 4 tambah Y kuadrat min 1. min 1 sama dengan 0. Itu ya. Nah, yang jadi si GXY-nya itu adalah si ruas kirinya. Nah, ini. GXY-nya adalah si ruas kirinya. Oke. Sehingga di sini persamaan yang kedua adalah persamaan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang persamaan yang pertama. Nabla F. Nabla F itu adalah vektor gradien. Yaitu vektor yang komponennya turunan parsial terhadap X dan terhadap Y. Begitu juga dengan si nabla G. Itu adalah turunan parsial G terhadap X dan turunan parsial G terhadap Y. Ini ya. Terus teman-teman tinggal tentukan saja turunan-turunan parsialnya. Oke, turunan parsial F terhadap X apa? Min 2X. Min 2X. Oke, lalu turunan parsial F terhadap Y? 2Y. 2Y. Ini sama dengan lambda dikali apa? Turunan parsial G terhadap X. Oke, lihat yang ini G-nya. Setengah X. Oke. Setengah X. Oke. Turunan parsial G terhadap Y. 2 ya, Pak. 2Y. Oke. Berarti kalau kita kalikan lambdanya ke dalam vektor gradien G, kita akan peroleh apa? Persamaannya menjadi Lambda X per 2, oke, lambda 2Y. lambda X per 2, 2 lambda Y gitu ya. Oke. Nah, kalau kita punya persamaan vektor, artinya kita harus menyamakan komponen per komponen ya. Oke, sehingga dari sini kita punya dua persamaan. Kita akan menghasilkan dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan komponen pertama harus sama dengan komponen pertama vektor yang lain. Artinya minus 2X harus sama dengan Lambda X per 2. lambda X per 2. Oke. Terus persamaan yang kedua, 2Y sama dengan 2 lambda ya. 2Y sama dengan 2 lambda Y. Oke, mungkin saya beri nomor saja ya, biar gampang ininya. Ini nomor 1, pertama 1 sama 2. Nah, persamaan yang ketiga itu adalah persamaan kendalanya. Ini persamaan 3 ya. Oke. Nah, sekarang mungkin kita perlu sederhanakan dulu. Sederhanakan ya persamaannya.
Oke, persamaan satu ini bisa disederhanakan jadi apa kira-kira? Minus 4x sama dengan lambda x. Ya, oke. Mungkin pakai yang lebih sederhana saja ya. Persamaan satunya ini satu. Terus yang persamaan dua disederhanakan jadi Y sama dengan lambda Y. Ini dua ya. Yang atas nggak usah dipakai. Nah, sekarang coba lihat persamaan tiga deh. Persamaan tiga dulu dilihat ya. Menurut persamaan tiga, mungkin nggak X dan Y keduanya bernilai 0 secara bersamaan? Mungkin nggak? Nggak. Nggak mungkin ya. Jadi yang bisa bernilai 0 itu hanya salah satu saja. Kalau keduanya 0, nanti ruas kirinya jadi min 1, ruas kanannya 0. Oke. Itu bukan solusi dari persamaan tiga ya, berarti ya. Jadi di sini perhatikan Bapak, X dan Y tidak bisa bernilai 0 secara bersamaan. Oke. Oke, nah itu akan kita pakai nanti ya. Nah, sekarang tinjau persamaan satu. Oke, artinya persamaan yang ini. Oke, menurut persamaan satu, jika X tidak sama dengan 0, maka kira-kira kita bisa dapat apa? Oke, ini kemungkinan yang pertama ya. Kita bisa bagi kedua ruas dengan X kan? Benar nggak? Iya, Oke. Sehingga persamaan yang kita peroleh apa? minus 4 sama dengan lambda. Betul. Minus 4 sama dengan lambda ya. Oke, mungkin biar nggak bingung, ditulis saja ya. Bagi kedua ruas. Persamaan satu dengan X. Oke. Artinya ya kita punya persamaan minus 4 sama dengan lambda. Ya, atau lambdanya sama dengan min 4. Oke. Lalu selanjutnya kita coba substitusi lambda sama dengan min 4 ke persamaan 2. Kita peroleh apa? Kalau di sini lambdanya kita ganti jadi min 4, persamaan 2 akan jadi seperti apa? Y sama dengan Y min sama 4 dengan Y. min 4. Y sama dengan min 4Y. Oke, kalau Y sama dengan min 4Y, berarti Y-nya harus berapa? 0, Pak. Oke, Y-nya harus 0 kan? Oke. Nah, ternyata sistem ini mengharuskan kalau misalkan X-nya nggak sama dengan 0, maka Y-nya yang harus 0. Gitu ya. Sebab akibatnya seperti itu. Nah, kalau X-nya nggak sama dengan 0 dan Y-nya 0, pertanyaannya apa sekarang? X-nya itu berapa? Tuh, pasti gitu kan pertanyaan selanjutnya. Maka pertanyaan yang timbul adalah berapa nilai X gitu. Nah, kira-kira untuk mencari nilai X gimana teman-teman? Ada ide nggak? Pakai apa? Substitusi nilai Y-nya ke persamaan 3, Pak. Sip, betul. Pakai persamaan 3 ya. Oke.
Jadi substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan 3. Oke. Langsung saya tulis di sini saja. Persamaan 3, ini kan. X kuadrat per 4 plus Y kuadrat min 1. Ini. Oke. Oke, berarti jadi 0 kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Akibatnya kita peroleh Y-nya berapa? Plus minus 1. Ya. Y sama dengan 1 atau sorry, kebalik. Yang Ini dicari itu harusnya X. apa? Iya, ya, sorry. Ini harusnya substitusi Y sama dengan 0 ya. Sorry. Ini harusnya substitusi Y sama dengan 0. Berarti ini tetap X kuadrat per 4 ditambah 0 kuadrat min 1. Gitu ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat per 4 min 1 sama dengan 0. Kalikan kedua ruas dengan 4. Kita peroleh X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadi apa? X Minus plus 2 2 plus 2. minus 2. Oke. X min 2 kali X plus 2 sama dengan 0. Artinya X-nya sama dengan X 2 plus atau minus 2. Atau Oke, X-nya sama dengan min 2. Oke, seperti itu ya. Jadi berdasarkan kasus yang X-nya tidak sama dengan 0, kita peroleh kandidat titik apa ya bilangnya, titik ekstrim gitu ya. Untuk F yaitu, jadi seperti yang tadi ya, dipasangkan saja X dan Y-nya. Jadi 2,0 ketika X-nya 2 dan Y-nya 0, dan ketika X-nya min 2 dan Y-nya 0. Gitu ya. Untuk kasus yang ini, paham nggak? Sampai sini. Ada pertanyaan dulu untuk kasus yang ini, X tidak sama dengan 0. Kayaknya belum ada deh. Oke, belum ada ya. Oke. Kalau belum ada, saya coba lanjut. Nah, sekarang tinjau kasus ketika X-nya sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi kalau X-nya sama dengan 0? Kalau X-nya sama dengan 0, artinya apa? Artinya nilai lambda di persamaan 1 ini Betul juga. belum tentu. Oke. Kalau kita lihat persamaan 1,
Hmm, Persamaan satu apa tadi? Eh, min 4x sama dengan lambda x ya. Oke, kalau misalkan x-nya sama dengan 0, maka berapapun nilai lambda, persamaan ini pasti benar kan? Karena kan ya kalau kita substitusikan, nanti jadinya min 4 dikali 0 sama dengan lambda dikali 0. Gitu. Jadi berapapun lambda, persamaannya pasti benar. Persamaan pasti benar ya. Oke. Nah, karena berapapun lambda, maka persamaannya pasti benar ya. Kita nggak bisa juga mencari nilai lambda. Karena ya berapapun lambda itu pasti benar gitu persamaannya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana dengan persamaan 2? Ada nggak hal yang bisa kita peroleh? Kalau misalkan x-nya sama dengan 0, maka akibatnya ke persamaan 2. Persamaan 2 itu kan y sama dengan lambda y. Oke. Nah, di sini kan yang kita ketahui kan hanya apa nih? Hanya x sama dengan 0. Sedangkan di persamaan 2 itu tidak memuat x ya. Sehingga di sini nggak ada informasi yang bisa kita peroleh. Gitu. Jadi tidak ada informasi yang bisa diperoleh. Karena apa? Karena persamaan 2 tidak memuat variabel x, gitu ya. Oke, nah lalu kita lihat apa akibatnya ke persamaan 3 sekarang. Oke, persamaan 3 itu adalah persamaan kendala ya. Yang tadi apa nih? X kuadrat per 4 plus Y kuadrat. X kuadrat per 4 plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke. Nah, ada nggak informasi yang kita bisa dapat kalau kita tinjau X sama dengan 0, terus kita lihat juga ke persamaan 3. Ada nggak informasi yang bisa didapat? Y sama dengan plus minus 1. Iya, betul. Kalau X-nya 0, ya sudah, substitusikan saja kan. Ke persamaan 3 jadinya 0 kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, dengan menggunakan informasi X sama dengan 0, maka persamaan 3 akan menghasilkan suatu nilai Y. Gitu ya. Oke. Yaitu Y-nya langsung saja ya. Y-nya sama dengan 1 atau Y-nya sama dengan min 1. Gitu. Oke. Oke, sehingga dari uraian ini kita peroleh lagi kandidat titik ekstrim untuk fungsi f, yaitu titik berapa dan berapa nih? Nol koma satu dan 0,-1. Ya, 0,1 dan 0,-1. Oke, seperti itu. Sehingga berdasarkan uraian yang ini, kita peroleh 4 ya.
4 kandidat titik ekstrim. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai fungsi di keempat kandidat titik ekstrim ini. Oke. Jadi selanjutnya kita hitung nilai f, nilai fungsi di kandidat titik ekstrim ya. Gitu. Oke, berarti kita harus menghitung f di berapa? 2,0 dan min 2,0. Min 2,0, terus kita hitung juga, sorry, f di 0,1 dan f di 0,-1. Oke, tadi f-nya apa? Y kuadrat min x kuadrat ya. Oke. Udah tinggal disubstitusikan saja. F 2,0 berapa? Berarti kan 2 kuadrat dikurang, sorry, kebalik ya. 0 kuadrat, Pak. Iya, 0 kuadrat minus 2 kuadrat. 0 kuadrat minus 2 kuadrat. Minus Berapa ini? 4. Minus 4. Oke, kalau F di min 2,0, 0 kuadrat minus 0 2 kuadrat kuadrat. min 2 kuadrat. Berapa? Min 4, Pak. Min 4 Min juga. 4. Oke. Kalau F di 0,1, 1 kuadrat minus 0 kuadrat. 1 kuadrat 1. minus 0 kuadrat, 1. Kalau F di 0,-1, Minus 1 berarti min kuadrat 1. min 0 Iya. kuadrat. Oke. Jadinya 1 juga. 1 juga. Oke. Berdasarkan perhitungan ini, kita peroleh apa? Nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa? Maksimum 1, minimum min. Sip. Oke, jadi yang satu ini jadi nilai maksimum ya. Oke. Lalu yang min 4 jadi nilai minimum. Oke. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bapak, maaf, saya mau lihat catatan yang persamaan 1, 2, dan 3 tadi, Pak, di atas. Ini. Bukan, yang satu lagi. Yang mana ini? Ya, sebentar ya, Pak. Oke. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Pak, cuma Kalau mau ada lihat aja. koreksi. Kasih, Oke. Bapak. Oke. Oke, yang lain gimana? Aman? Ada yang mau ditanyakan nggak?
Aman, Pak. Aman ya. Oke, kalau aman mungkin sampai di sini dulu saja kuliahnya, dan ternyata kita nggak sempat tutorial ya untuk bagian akhir dari bab 12. Jadi mungkin nanti kalau sempat ya saya coba buat video pembahasan beberapa soal ya, tapi itu kalau sempat. Oke, kita lihat nanti, tapi kalau nggak sempat mungkin di tutorial berikutnya saya coba bahas soal ini, apa? Soal-soal bagian akhir dari bab 12 gitu ya. Oke, ya kita lihat minggu depan seperti apa. Nah, untuk sesi kelasnya minggu depan udah offline lagi ya. Jangan minta online lagi ya. Nanti ada yang protes. Oke, udah pada balik kan kalau minggu depan? Sudah, Pak. Aman. Aman ya? Oke. Oke, Untuk seperti itu. pertemuan hari ini, Pak, ada soal latihan atau tidak? Nah, untuk hari ini tidak ada latihan, tapi selesaikan itu aja. PR yang kemarin saya beri, yang PR 4, kan deadline-nya nanti malam kan, kalau nggak salah. Iya. 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 Iya, jadi untuk hari ini selesaikan itu saja. Dan tidak ada latihan soal karena saya belum sempat bahas soal-soalnya juga. Baik, Gitu ya. Pak. Terima kasih. Oke. Oh ya Pak, maaf, mau nanya untuk absennya gimana Pak? Untuk presensi dari Six saja deh. Udah pada isi kan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Ya dari sana aja untuk khusus hari ini ya. Nah, untuk kuliah minggu depan saya akan sambung saja materinya ke bab 13 tentang integral lipat ya. Jadi ya lanjut materi. Oke, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan boleh meninggalkan Zoom. Sesi kali ini saya cukupkan. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.